Dubai, dengan lanskap gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewahnya, sering dipandang sebagai kota yang melampaui batas imajinasi. Setiap sudutnya dirancang untuk memproyeksikan kemegahan, kemewahan, dan ambisi tanpa batas. Namun di balik citra tersebut, terdapat sisi lain yang jarang terlihat, sebuah realitas tersembunyi di mana kemewahan berhadapan langsung dengan tantangan kehidupan yang jauh lebih keras. Dalam video ini, kita akan menelusuri fakta unik dan misteri yang jarang tersorot. Perspektif ini mengajak penonton untuk melihat lebih jauh dari sekadar permukaan. Nomor 15, kupu-kupu malam Dubai. Ketika malam tiba, wajah Dubai berubah drastis. Di balik cakrawala yang dipenuhi cahaya dan arsitektur megah, terdapat realitas tersembunyi yang jarang tersorot. Sejumlah perempuan muda datang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, seringkali melalui tawaran pekerjaan di sektor perhotelan atau pariwisata. Namun, setibanya di kota ini, sebagian dari mereka menghadapi kenyataan yang berbeda. Paspor disita, dan pekerjaan yang dijanjikan berubah menjadi sesuatu di luar dugaan. Di permukaan, Dubai kerap dibandingkan dengan Las Vegas di tengah gurun, gemerlap, modern, dan penuh kemewahan. Namun di balik itu, terdapat jaringan aktivitas tersembunyi yang melibatkan perempuan-perempuan yang bekerja di ruang privat atau menjadi pendamping bagi kalangan elit. Kawasan seperti Deira dan Dubai Marina sering dikaitkan dengan cerita mengenai pesta tertutup yang jarang terungkap ke publik. Fenomena ini menghadirkan kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, Dubai dikenal sebagai kota dengan sistem hukum yang ketat. Di sisi lain, aktivitas semacam ini disebut-sebut berlangsung tanpa banyak sorotan media. Kota ini mempertahankan citra globalnya sebagai destinasi tanpa celah, sementara realitas tersebut tetap berada di balik bayang-bayang kemegahan yang ditampilkan. Nomor 14. Kota yang dibangun di atas pasir dan utang. Dubai sering dipandang sebagai simbol keberhasilan modern, sebuah kota futuristik yang bangkit dari gurun. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah, sementara gedung-gedung pencakar langit mendominasi lanskap. Namun, di balik citra tersebut, terdapat struktur ekonomi yang kompleks. Bertentangan dengan persepsi umum, kekayaan Dubai tidak bergantung pada minyak, yang menyumbang kurang dari 5% terhadap produk domestik bruto. Sebaliknya, perekonomian kota ini ditopang oleh sektor real estate, pariwisata, jasa keuangan, serta aliran pinjaman internasional dalam skala besar. Pada tahun 2023, utang publik Dubai dilaporkan melampaui 160 miliar dolar, angka yang mencerminkan besarnya ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Krisis pada tahun 2009 menjadi titik penting, ketika Dubai hampir gagal memenuhi kewajiban utangnya, hingga akhirnya memperoleh dukungan finansial dari Abu Dhabi. Proyek-proyek ikonik seperti Palm Jumeirah dan Burj Khalifa menjadi simbol ambisi besar tersebut, dibangun melalui jaringan kredit global dan tenaga kerja dari berbagai negara, khususnya Asia Selatan. Di balik kemegahannya, Dubai merepresentasikan sebuah model pembangunan yang bertumpu pada ekspansi cepat, investasi besar, dan risiko finansial yang tidak kecil. Nomor 13, kuburan supercar Dubai. Citra Dubai sebagai kota supercar tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang ada. Selain deretan mobil mewah yang menghiasi hotel dan jalan utama, terdapat fenomena lain yang lebih jarang terlihat. Ratusan kendaraan mewah yang ditinggalkan. Setiap tahun, ribuan mobil, mulai dari Ferrari, Lamborghini, hingga Rolls-Royce, ditemukan dalam kondisi terbengkalai. Banyak di antaranya masih relatif baru, bahkan dengan kunci yang masih terpasang. Fenomena ini berkaitan dengan sistem hukum setempat, di mana kegagalan membayar utang dapat berujung pada konsekuensi pidana. Dalam situasi tersebut, sebagian individu memilih meninggalkan aset mereka dan pergi tanpa jejak, menghindari risiko hukum yang lebih besar. Kendaraan-kendaraan ini kemudian dibiarkan di tempat parkir, gudang, atau fasilitas penahanan, terpapar panas ekstrem gurun. Keberadaan kuburan supercar ini menjadi simbol kontras yang tajam antara kemewahan yang dipamerkan dan kerentanan finansial yang tersembunyi di baliknya. Di kota yang terus berlomba menjadi yang terbesar dan tercepat, fenomena ini mengingatkan bahwa di balik kemegahan, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Nomor 12, aturan makan yang ketat di ruang publik. Di Dubai, kemewahan kota berjalan berdampingan dengan regulasi publik yang tegas. Di tengah citra sebagai destinasi global dengan pusat perbelanjaan raksasa dan gaya hidup modern, terdapat aturan yang kerap mengejutkan wisatawan, terutama dari barat. Salah satunya adalah larangan makan dan minum di area transportasi umum, termasuk metro, bus, hingga di dalam stasiun. Dalam kondisi suhu gurun yang dapat mencapai sekitar 43 derajat Celcius, bahkan seteguk air di tempat yang tidak diperbolehkan dapat berujung denda sebesar 100 dirham, setara kurang lebih 27 dolar Amerika Serikat. Otoritas setempat menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kebersihan serta citra kota. Namun,
Bagi sebagian pelancong, aturan tersebut menciptakan kesan lingkungan yang sangat terkontrol. Pembatasan ini menjadi lebih ketat selama Ramadan. Pada siang hari, makan atau minum di tempat umum dianggap tidak sopan dan dapat berujung pada sanksi yang lebih berat, termasuk denda besar atau penahanan singkat. Nomor 11, obsesi terhadap satwa eksotis sebagai simbol status. Di sebagian kalangan elit Dubai, kepemilikan satwa liar tidak sekadar hobi, melainkan simbol status sosial. Tidak jarang terlihat individu membawa anak singa atau harimau di kendaraan mewah, menjadikannya bagian dari gaya hidup yang dipamerkan. Seekor anak singa dapat bernilai hingga 50.000 dolar Amerika Serikat, dan keberadaannya kerap ditampilkan di media sosial sebagai representasi kekayaan. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan hewan-hewan tersebut berada di dalam mobil mewah atau di lingkungan hunian berlapis kemewahan. Namun, praktik ini menyimpan sisi yang lebih kompleks. Ketika hewan-hewan tersebut tumbuh dan menjadi berbahaya, sebagian di antaranya dilaporkan ditelantarkan atau dipindahkan ke fasilitas yang tidak resmi. Pemerintah Dubai telah melarang kepemilikan satwa liar sejak tahun 2017, tetapi laporan menunjukkan bahwa aturan ini tidak selalu ditegakkan secara konsisten di kalangan tertentu. Sejumlah organisasi internasional bahkan menyoroti kota ini sebagai salah satu titik penting dalam perdagangan satwa liar ilegal. Dalam konteks ini, hewan-hewan yang seharusnya berada di habitat alami justru kerap diperlakukan sebagai aksesori dalam lanskap kemewahan. Nomor 10, Sonapur. Fondasi yang tersembunyi di balik kemegahan. Di balik pencakar langit dan proyek ikonik seperti Burj Khalifa, terdapat wilayah yang jarang tersentuh narasi pariwisata, Sonapur. Nama Sonapur, yang berarti kota emas dalam bahasa Hindi, menyimpan ironi yang mendalam. Lebih dari 150.000 pekerja migran, terutama dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina, tinggal di kawasan ini. Mereka datang dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, namun realitas yang dihadapi seringkali jauh dari bayangan awal. Lingkungan Sonapur lebih menyerupai kompleks industri padat dibandingkan kawasan permukiman. Dalam satu kamar sempit, hingga 6 orang berbagi ruang, dengan suhu yang dapat mencapai 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 50 derajat Celcius. Pendingin udara yang tersedia seringkali tidak mampu mengimbangi panas ekstrem tersebut. Para pekerja ini umumnya bekerja hingga 12 jam per hari dengan upah sekitar 800 dirham per bulan, sekitar 200 dolar Amerika Serikat. Kontrasnya terlihat jelas ketika dibandingkan dengan biaya hidup di pusat kota, di mana secangkir cappuccino dapat mencapai hampir 10 dolar. Banyak dari mereka tiba dengan janji fasilitas layak, gaji stabil, dan layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, sebagian menghadapi penahanan paspor, keterlambatan pembayaran, hingga keterbatasan kebebasan bergerak. Sementara hotel-hotel mewah dan infrastruktur modern berdiri megah di pusat kota, Sonapur tetap berada di luar peta wisata. Namun di sanalah fondasi nyata dari perkembangan Dubai terbentuk, dibangun oleh tenaga kerja yang kerap tidak terlihat, tetapi berperan vital dalam menciptakan citra global kota ini. Nomor 9, Burj Khalifa. Menjulang setinggi 2.717 kaki, Burj Khalifa berdiri sebagai simbol ambisi manusia untuk menembus batas langit. Dengan lebih dari 200 lantai, bangunan ini sering dipandang sebagai mahakarya rekayasa modern sekaligus representasi kekayaan global. Namun, di balik fasad kaca yang berkilau, terdapat sejumlah fakta yang jarang terungkap. Dari keseluruhan lantai yang ada, hanya sekitar 160 yang benar-benar digunakan. Sisanya merupakan ruang kosong yang berisi struktur baja dan ruang udara, membentuk semacam menara jarum yang lebih menekankan prestis daripada fungsi. Meskipun dipromosikan sebagai pusat hunian dan komersial eksklusif, tingkat hunian diperkirakan hanya sekitar 20%. Banyak unit apartemen mewah dibiarkan kosong, sebagian karena biaya perawatan dan utilitas yang dapat mencapai ribuan dolar setiap bulan. Ironi terbesar justru terletak pada sistem infrastruktur di baliknya. Meski bernilai sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, bangunan ini tidak sepenuhnya terhubung dengan sistem pembuangan limbah kota. Setiap hari, puluhan truk mengangkut lebih dari 15 ton limbah secara manual dari gedung tersebut. Sebuah kontras mencolok di kota yang sering dipromosikan sebagai gambaran masa depan, di mana kemewahan ekstrim masih bergantung pada solusi logistik yang konvensional. Nomor 8, Palm Jumeirah. Keajaiban yang menghadapi tantangan alam. Palm Jumeirah dikenal sebagai salah satu proyek rekayasa paling ambisius di dunia, pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi ikon kemewahan Dubai. Dari udara, bentuknya tampak sempurna, dengan deretan villa bernilai jutaan dolar yang menghadap ke perairan biru kehijauan Persian Gulf.
Namun di balik keindahan visual tersebut, terdapat tantangan lingkungan yang semakin nyata. Studi geologi menunjukkan bahwa pulau ini mengalami penurunan tanah rata-rata sekitar 0,2 inci atau 5 mm setiap tahun. Perubahan arus laut juga berkontribusi terhadap erosi garis pantai di sekitarnya. Dampak ekologisnya signifikan. Lebih dari 70% terumbu karang dan padang lamun di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sejak proyek ini selesai dibangun. Selain itu, biaya pemeliharaan terus meningkat dan diperkirakan akan melampaui pendapatan dari sektor pariwisata. Para pemilik properti mewah kini harus mengeluarkan ratusan ribu dolar setiap tahun untuk menjaga stabilitas lahan dan mencegah pasir terus terkikis. Palm Jumeirah, yang dahulu dirayakan sebagai simbol keberhasilan teknologi manusia, kini juga menjadi pengingat akan konsekuensi ketika ambisi pembangunan berhadapan langsung dengan dinamika alam. Nomor 7. Menara-menara kosong di Cakrawala, Dubai. Selama 2 dekade, Dubai dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, di balik cakrawala yang dipenuhi gedung pencakar langit, muncul fenomena yang mencerminkan sisi lain dari ekspansi tersebut. Diperkirakan lebih dari 30% bangunan tinggi di kota ini tidak memiliki penghuni tetap. Ribuan apartemen mewah dibiarkan kosong, menjadi bagian dari dinamika spekulasi global. Bagi sebagian investor, kepemilikan properti di Dubai bukan untuk dihuni atau disewakan, melainkan sebagai instrumen penyimpanan kekayaan. Di kawasan seperti Business Bay dan Dubai Marina, gedung-gedung kaca bernilai ratusan juta dolar berdiri megah, namun tidak selalu dihuni. Beberapa di antaranya bahkan tidak pernah menyalakan lampu selama bertahun-tahun. Dari ketinggian, terutama saat malam hari, Dubai tetap memancarkan kilauan yang memukau. Namun di balik banyak jendela yang tampak bercahaya, terdapat ruang-ruang kosong, mencerminkan kota yang dalam banyak hal dibangun bukan hanya untuk dihuni, tetapi juga untuk mengesankan dunia. Nomor 6. Privilege generasi Emirat Muda. Di Dubai, muncul sebuah generasi yang tumbuh dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan banyak anak muda di belahan dunia lain. Sementara di berbagai negara, individu harus menghadapi utang pendidikan, biaya hidup tinggi, dan tekanan pekerjaan, warga muda Emirat, penduduk asli United Arab Emirates, menikmati sistem dukungan negara yang luas. Pendidikan mereka sepenuhnya dibiayai pemerintah, termasuk jika memilih melanjutkan studi ke luar negeri seperti Amerika Serikat atau Inggris Raya. Ketika memasuki jenjang pernikahan, mereka kerap menerima fasilitas berupa villa gratis dengan nilai yang dapat melebihi 400 ribu dolar Amerika Serikat disertai bantuan finansial tambahan. Selain itu, keberadaan tenaga kerja migran berupa rendah memungkinkan tersedianya staf rumah tangga seperti sopir, koki, dan tukang kebun. Negara bahkan menyediakan program retret pemulihan mental eksklusif bagi warga mudanya. Namun, sistem kesejahteraan ini juga memunculkan kritik. Sebagian pengamat menilai bahwa kenyamanan berlebih berpotensi menumbuhkan ketergantungan pada negara. Banyak individu disebut belum pernah bekerja secara penuh di sektor swasta, sementara laporan menunjukkan produktivitas sektor publik berada sekitar 40% di bawah rata-rata global, meskipun tingkat gajinya hampir 2 kali lipat. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa kemudahan yang tersedia dapat memengaruhi dorongan ambisi dan kreativitas. Nomor 5, paradoks identitas di kota global. Dengan populasi sekitar 3,6 juta jiwa, Dubai merupakan salah satu kota dengan komposisi ekspatriat terbesar di dunia. Diperkirakan hampir 90% penduduknya berasal dari luar negeri, menjadikan kota ini sebagai persimpangan berbagai budaya global. Dalam kehidupan sehari-hari, peran tenaga kerja internasional sangat dominan. Mulai dari sopir taksi asal Pakistan, koki dari Filipina, insinyur dari India, hingga pekerja layanan dari Kenya. Sementara itu, warga Emirat asli mencakup kurang dari 10% populasi dan umumnya bekerja di sektor pemerintahan dengan jam kerja yang relatif singkat serta kompensasi tinggi. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, Dubai berfungsi sebagai kota kosmopolitan yang dinamis. Di sisi lain, muncul kesan kekosongan identitas lokal yang kuat. Transformasi yang begitu cepat membuat sebagian warga asli merasa terasing dari lingkungan yang terus berubah. Kota ini kerap digambarkan seperti set film berskala besar, dengan pencahayaan sempurna dan latar yang mengesankan. Namun, minim narasi autentik. Deretan pencakar langit, pusat perbelanjaan megah, dan restoran berstandar internasional membentuk citra visual yang kuat. Namun, menemukan unsur budaya lokal yang benar-benar otentik seringkali membutuhkan upaya lebih. Dubai menjadi tempat di mana jutaan orang datang untuk mengejar peluang, tetapi bagi banyak di antaranya, rasa memiliki terhadap kota ini tetap terbatas. Nomor 4, Al-Madam, desa hantu di tengah gurun. Di wilayah gurun yang luas di sekitar Dubai, terdapat sebuah lokasi yang memicu rasa penasaran sekaligus ketegangan, Al-Madam.
Dibangun pada akhir 1970-an sebagai permukiman modern bagi komunitas Baduy, kawasan ini kini terbengkalai dan dikenal sebagai salah satu kota hantu paling misterius di kawasan tersebut. Bangunan-bangunannya menunjukkan tanda-tanda pelapukan, dinding retak, jendela pecah, dan interior yang perlahan tertutup pasir. Bukit pasir terus bergerak, menelan bagian demi bagian struktur hingga mencapai atap rumah. Fenomena ini menciptakan lanskap yang berubah-ubah, seolah desa tersebut perlahan menghilang ke dalam gurun. Alasan pasti ditinggalkannya permukiman ini belum sepenuhnya jelas. Sebagian penjelasan mengarah pada kondisi lingkungan, pergerakan pasir dan badai gurun yang ekstrem membuat kehidupan di sana sulit dipertahankan. Namun, di sisi lain, berkembang pula spekulasi yang lebih misterius mengenai faktor-faktor tak terlihat yang mendorong penduduk pergi secara tiba-tiba. Kini, Al-Madam menjadi destinasi yang menarik bagi fotografer dan penjelajah. Pasir yang mengalir melalui pintu dan jendela, merayap di atas furnitur, hingga menutupi tangga, menciptakan suasana yang menyerupai latar film pasca-apokaliptik. Sebuah tempat di mana alam secara perlahan mengambil kembali ruang yang pernah dihuni manusia. Nomor 3, tekanan sosial untuk menampilkan kemewahan. Di Dubai, kemewahan bukan sekadar gaya hidup, tetapi seringkali menjadi standar sosial yang tidak tertulis. Mulai dari kendaraan yang dikendarai hingga unggahan di media sosial, citra personal memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk persepsi status. Bagi sebagian warga Emirat dan kalangan ekspatriat kaya, kepemilikan barang-barang seperti supercar, jam tangan Rolex, atau tas Hermes bukan lagi soal kebutuhan, melainkan bagian dari upaya mempertahankan posisi dalam hierarki sosial. Dalam lingkungan di mana tetangga dapat memiliki kendaraan seperti Bugatti, tekanan untuk tampil setara dirasakan bahkan oleh generasi muda. Fenomena ini terlihat hingga ke kalangan pelajar, di mana sebagian siswa mengunggah momen datang ke sekolah dengan mobil mewah seperti Bentley. Aktivitas sederhana seperti makan siang akhir pekan pun dapat berubah menjadi pengalaman bernilai lebih dari $1.000 per orang, terutama demi menciptakan citra visual yang sempurna. Sebuah survei di United Arab Emirates menunjukkan bahwa hampir 45% individu di bawah usia 30 tahun menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Hampir setengah dari responden juga mengaku merasa takut dihakimi jika tidak mampu menampilkan gaya hidup setara dengan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ini, citra telah menjadi mata uang utama, dan bagi generasi muda, tekanan untuk mempertahankannya berkembang menjadi kompetisi yang tidak selalu terlihat. Nomor 2, paradoks kemewahan dan limbah makanan. Dubai kerap dipandang sebagai surga kuliner global, di mana berbagai hidangan kelas dunia, mulai dari sushi Jepang hingga daging wagyu Australia dan kaviar Rusia, dapat ditemukan dalam satu meja. Namun, di balik kemewahan tersebut, terdapat realitas yang kontras. Diperkirakan sekitar 38% makanan yang disiapkan setiap hari di United Arab Emirates berakhir sebagai limbah dengan nilai mencapai sekitar $3,5 miliar Amerika Serikat per tahun. Angka ini mencerminkan tingkat pemborosan yang signifikan, terutama ketika dibandingkan dengan upaya global untuk mengurangi limbah makanan. Sebagian besar bahan pangan di Dubai diimpor dari berbagai belahan dunia, mulai dari stroberi Eropa hingga makanan laut dari wilayah Arktik, menciptakan jejak karbon yang besar, bahkan sebelum makanan tersebut disajikan. Dalam beberapa kasus, satu hidangan sederhana dapat menempuh jarak yang lebih jauh daripada penerbangan domestik di negara besar. Ironisnya, banyak dari makanan mewah ini tidak pernah dikonsumsi. Hidangan yang tersaji dalam jumlah berlebih sering kali berakhir di tempat pembuangan, mencerminkan pola konsumsi yang didorong oleh citra dan ekspektasi kemewahan. Jika tren ini terus berlanjut, Dubai berpotensi dikenal tidak hanya sebagai kota dengan gedung tertinggi di dunia, tetapi juga sebagai salah satu penghasil limbah makanan terbesar secara global. Nomor 1, kesenjangan kekayaan yang mencolok. Di balik lanskap futuristik Dubai, terdapat jurang ekonomi yang tajam. Kota ini menghadirkan dua realitas yang berjalan berdampingan, namun sangat berbeda. Di satu sisi, sebagian kecil populasi hidup dalam kemewahan ekstrem, mengendarai kendaraan seperti Rolls-Royce berlapis emas, dan menikmati gaya hidup kelas atas. Di sisi lain, jutaan pekerja migran hidup dalam kondisi yang jauh lebih sederhana, seringkali tinggal di asrama padat dengan suhu yang dapat melampaui 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 49 derajat Celcius, dengan penghasilan sekitar $200 hingga $300 Amerika Serikat per bulan. Ketika kelompok elit dapat menghabiskan puluhan ribu dolar hanya untuk satu kali makan, banyak pekerja harus mengirim sebagian besar pendapatan mereka ke keluarga di negara asal.
Meskipun produk domestik bruto per kapita Dubai termasuk yang tertinggi di dunia, sekitar 80%, penduduknya dilaporkan tidak memiliki aset pribadi yang signifikan. Kondisi ini menciptakan dua wajah yang kontras. Satu mencerminkan kemegahan global, sementara yang lain tersembunyi di balik kamp pekerja yang jarang terlihat oleh wisatawan. Dubai, dalam hal ini, menjadi contoh nyata bagaimana ambisi besar dan realitas sosial dapat berjalan beriringan dalam ketegangan yang kompleks. Dengan demikian, keseluruhan gambaran ini mengungkap sisi lain dari Dubai, sebuah kota di mana ambisi, kemewahan, dan realitas sosial bertemu dalam dinamika yang tidak selalu terlihat di permukaan. Pertanyaannya adalah, jika sebuah kota dibangun untuk terlihat sempurna di mata dunia, apakah itu benar-benar mencerminkan kehidupan yang nyata, atau hanya ilusi yang dipertahankan dengan harga yang tidak semua orang mampu bayar?